Teman-teman, saya sedang bersama Pak Gatot S. Dewabroto. Mantan Sesmenpora putuskan nahkodai IADO hingga Palembang sebagai pilot proyek. Mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Sesmenpora, Gatot S. Dewabroto saat ini menjabat sebagai Ketua Umum IADO Indonesia Anti-Doping Organization. Tentu bagi Pak Gatot, sapaan akrabnya, hal ini tantangan berat karena harus menangani tindakan preventif terhadap doping di dunia olahraga. Kepada Sriwijaya Post, Gatot belak-belakan berbicara mengapa ia merasa terpanggil mengemban amanah itu sekaligus liku-liku perjalanan karirnya saat ini. Termasuk, mengapa menjadikan Palembang sebagai kota pertama untuk digelarkannya sosialisasi anti-doping. Teman-teman, saya sedang bersama Pak Gatot S. Dewabroto. Beliau sebelumnya sebagai Sesmenpora ya Pak ya? Iya. Dan sekarang beliau tetap repot karena menjadi Ketua Indonesia Anti-Doping Organization, IADO. Iya. IADO. Dan sekarang Pak Gatot bersama tim sedang berada di Palembang untuk sosialisasi tentang anti-doping. Gimana Pak ceritanya? Ya, ini ada hal yang sangat menantang sekali. Mungkin Mbak Weni masih ingat setahun yang lalu. Betul. Kita kena ban, kena sanksi, dan kita sedih. Kasus seluruh bangsa Thomas Cup. Indonesia, kasus Thomas Cup. Iya. 19 tahun kita nggak dapat Thomas Cup. Setelah sebelumnya menjadi raja di raja. Tiba-tiba bulan Oktober 2021, pas harusnya itu pulang ke Ibu Pertiwi, pulang sih pulang, tapi bendera merah putih nggak bisa dikibarkan. Iya. Itu kenapa? Yang salah bukan atletnya, yang salah bukan siapa-siapa. Yang salah adalah kami, pemerintah saat itu bersama pengurus lembaga anti doping. Nah, sekarang kita tidak ingin kejadian setahun yang lalu terulang kembali. Dan alhamdulillah kemarin di bulan Mei tahun ini juga, sekarang genap hampir 6 bulan, saya ditunjuk oleh Pak Menteri sebagai Ketua Umum IADO. Dan tugasnya sangat berat memang. Itu hampir setiap hari kami berkomunikasi dengan ibaratnya bos kami, itu bohir kami, itu ada di Montreal. Itu wadah World Anti-Doping Agency. Hampir setiap hari kami berkomunikasi. Dan untuk diingat pada saat kita kena sanksi itu sebenarnya atlet yang kena doping itu hanya dua orang. Tapi kenapa kok menjadi ibaratnya kayak dosanya ditanggung seluruh Indonesia? Karena tata kelola kami itu yang dulu, misalnya pelaporan rutin tiap minggu, kemudian bagaimana apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana websitenya, termasuk kemudian juga tentang bagaimana edukasinya seperti yang saya lakukan di Bali waktu itu sangat masuk. Kali ini kita harus melakukan yang terbaik dan alhamdulillah kami harus bersyukur Pak Menpora sangat kuat. Bahkan anggaran kami itu full di backup maksimal oleh Pak Menpora, dan alhamdulillah mulai hari ini juga kebetulan saya ada di Palembang, kantor kami sudah pindah. Jadi sudah tidak di Kemenpora, tapi sudah pindah ke Menara FX. Oh, di FX, iya. Dan itu tempat posko Asian Games juga. Iya, dulu, dan itu menunjukkan bahwa ini betul-betul bagus. Anggarannya kami dengar besar sekali ya. Iya. Dari berapa menjadi berapa? Semula itu dulu hanya 2, bertahun-tahun bahkan. Kemudian pengurus itu juga pas-pasan, gaji sekarang menjadi 17 M. Bukan berarti kami kemudian bergoyang-goyang sama sekali, enggak. Karena semua itu penggunaan ibaratnya $1, $1 itu juga tidak hanya dikontrol oleh Kementerian Keuangan, oleh Kemenpora, tapi juga dikontrol oleh wadah. Kegiatannya untuk apa saja. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang juga tidak kalah pentingnya, sekarang doping itu menjadi trending topic dunia. Kita masih ingat, sekarang masih ada perang di Rusia pada saat penaklukan. Ya, kita sedih ya, berharap perang itu segera berakhir. Pada saat kemudian aneksasi Ukraina itu gampang. Amerika tidak bisa berkutik sejauh ini PBB. Tetapi pada saat Rusia itu terbukti ada atlet yang kena doping, pemerintah itu berbuat kayak IADO-nya Rusia itu juga curang, langsung di-ban. Ternyata wadah itu sangat powerful, melebihi dari lembaga PBB itu sendiri. Makanya kami harus hati-hati sekali, selalu ditanya oleh Guru Menlu, karena ini kaitannya dengan internasional, jangan sampai lagi-lagi trauma setahun yang lalu. Wawancara singkat ini semoga sehat dan IADO ini semakin bisa tertanam dalam diri setiap atlet dan juga pengurusnya ya. Dan juga diurusin dengan benar oleh IADO, jadi kita nggak kena Dan ban yang lagi. paling penting kenapa saya paksakan terus dari Palembang, karena dari saya Palembang memorable sekali.
Iya. sama di Asian Games. Iya. Baik, tentu saja atas bantuan Pak Gatot seperti Oke. itu. Makasih Pak.